nanya nih, pernah nggak sih kalian belanja online di TikTok, Shopee, pas datang barangnya beda jauh sama foto? Pasti ada yang pernah kan? Atau data pribadi kalian bocor gara-gara daftar di sebuah aplikasi? Nah, disinilah pentingnya kita paham hukum perlindungan konsumen. Mari kita bahas. Aku mau tanya lagi nih, kalian tahu nggak sih payung hukum utamanya perlindungan konsumen itu Undang-Undang nomor berapa dan tahun berapa? Kalau kalian nggak tahu, sini simak aku ya. Di Indonesia, payung hukum utamanya adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tapi kalian tahu nggak sih, di tahun 2026 ini, implementasi undang-undang ini makin diperkuat untuk melindungi kita di ruang digital. Mengapa? Kalian ada yang tahu? Karena dinamika belanja sekarang sudah bergeser ke namanya e-commerce, lintas batas negara atau cross border, dan transaksi elektronik otomatis. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau kita sebut biasa AI, GPT, Gemini, terus juga layanan berbasis aplikasi dan sistem pembayaran digital juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Saat ini, konsumen tidak hanya membutuhkan jaminan kualitas barang dan jasa, tetapi juga perlindungan terhadap keamanan data pribadi, transparansi informasi, serta kejelasan tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam hukum perlindungan konsumen semakin relevan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi di tengah pesatnya transformasi digital. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, memilih produk yang aman, menyampaikan keluhan, hingga memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian loh. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk beretikat baik terhadap konsumen, memberikan informasi yang jujur, dan menjamin kualitas produk atau layanan yang ditawarkan itu dengan baik. Dengan memahami hak dan kewajiban tersebut, masing-masing memiliki hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang dapat berjalan lebih adil, transparan, dan saling menguntungkan. Intinya, hukum ini hadir bukan untuk mematikan bisnis, melainkan untuk menciptakan ekosistem pasar yang sehat. Kalau konsumen merasa aman, pelaku usaha juga bakal untung karena kepercayaan publik mengikat. Jadi, memahami hukum perlindungan konsumen ini bukan hanya penting bagi pembeli, tetapi juga bagi siapa saja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital saat ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Melanjutkan penjelasan tadi, gimana caranya kita membela diri kalau jadi korban zong saat belanja? Jawabannya, kita harus pegang senjata hukumnya. Sebagai konsumen di era digital ini, kita dilindungi oleh pasal-pasal sakti yang ada di UUPK. Ada 2 pasal fundamental yang wajib banget kalian catat dan hafal di luar kepala. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasal 4 UUPK, hak-hak kita sebagai konsumen. Di pasal ini, negara menjamin hak-hak dasar kita. Kalau dipecah secara digital, ada 3 poin krusial yang paling sering dilanggar di tahun 2026 ini. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Artinya, produk yang kita beli, baik itu kosmetik, gadget, sampai makanan yang dipesan lewat ojek online, harus aman digunakan. Gak boleh bikin iritasi, gak boleh meledak, dan gak boleh beracun. Yang kedua, hak atas informasi yang benar
jelas, dan jujur. Ini dia yang paling sering jadi masalah di e-commerce. Penjual wajib menulis deskripsi produk secara jujur. Kalau di deskripsi dituliskan kartun premium original, tapi yang datang malah kain perca, tipis, atau kalau di foto warnanya hitam berkilau, tapi pas datang warnanya pudar, mereka sudah jelas-jelas melanggar pasal 4 ini. Kita berhak menuntut karena telah diberikan informasi yang menyesatkan. 3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Jika kita komplain, pelaku usaha tidak boleh langsung memblokir akun kita atau bersikap acuh tak acuh. Mereka wajib menyediakan saluran aduan yang responsif. Yang kedua, pasal 7 UU PK, kewajiban pelaku usaha. Hukum itu adil kalau kita punya hak, maka pelaku usaha punya kewajiban ketat yang diatur di pasal 7. Apa saja kewajiban mereka yang paling krusial di era digital? Yang pertama, beretikat baik. Penjual tidak boleh berniat menipu, memanipulasi algoritma ulasan, seperti fake review, atau sengaja menyembunyikan cacat tersembunyi dari produk digital maupun fisik mereka. Wajib memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang yang kita terima ternyata rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan. Mereka secara hukum wajib mengembalikan uang kita atau menggantinya dengan barang baru yang sesuai. Yang ketiga, shifting burden of proof atau pembalikan beban pembuktian. Ini dia poin paling seru dan paling krusial yang telah ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung dan aturan turunan di tahun 2026. Apa itu shifting burden of proof? Dulu kalau ada barang rusak, konsumen yang harus ribet setengah mati membuktikan kalau barang itu rusak dari sananya. Kita harus bawa bukti, ini itu yang bikin malas duluan sebelum melapor. Tapi di tahun 2026, logika hukumnya dibalik. Jika ada sengketa transaksi elektronik, pelaku usaha atau platform e-commerce yang wajib membuktikan di persidangan atau di hadapan mediator bahwa sistem mereka sudah benar, barang yang mereka kirim sudah sesuai standar, dan kurir mereka sudah bekerja dengan benar. Jadi kalau mereka nggak bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, maka otomatis konsumen yang dimenangkan. Perlu kita pahami bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK ini disahkan pada tahun 1999, yang dimana pada saat itu transaksi digital, marketplace, dompet elektronik, dan juga aplikasi belanja online belum berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan baru di era digital, maka pemerintah menghadirkan berbagai regulasi yang melengkapi perlindungan konsumen. Regulasi pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua transaksi dilakukan secara elektronik ketika kita membuat akun marketplace, memesan makanan lewat aplikasi, membeli tiket secara online, ataupun juga menggunakan layanan pinjaman digital. Kita biasanya diminta untuk menyetujui syarat dan juga ketentuan dengan menekan tombol setuju. Nah, banyak orang menganggap hal tersebut hanya formalitas dan langsung mengklik tanpa membaca isi perjanjiannya. Padahal secara hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk persetujuan terhadap kontrak elektronik. Melalui pembaruan Undang-Undang ITE ini, pemerintah menegaskan bahwa kontrak elektronik itu tidak boleh dibuat secara sepihak sehingga merugikan konsumen. Nah, pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara jelas, transparan, mudah dipahami, dan juga tidak menyesatkan. Dengan kata lain, konsumen itu berhak mengetahui seluruh hak dan juga kewajibannya sebelum melakukan transaksi. Contohnya, apabila sebuah platform mencantumkan aturan tersembunyi yang membebaskan dirinya dari semua tanggung jawab ketika terjadi kerugian konsumen, maka klausul tersebut dapat dipersoalkan secara hukum karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen. Selain itu, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru berupa penyalahgunaan data pribadi. Ketika berbelanja online, kita sering diminta memberikan nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, alamat email, bahkan juga informasi rekening atau juga dompet digital. Nah, data-data tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan harus dilindungi dengan baik. Karena itulah, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP.
Nah, pada tahun 2026 ini, penerapan Undang-Undang PDP ini sudah semakin kuat sehingga perusahaan, marketplace, aplikasi digital, maupun juga penyedia layanan elektronik ini dituntut untuk menjaga keamanan data pengguna secara serius. Melalui Undang-Undang PDP ini, konsumen memiliki berbagai hak penting seperti hak untuk mengetahui tujuan penggunaan data pribadinya, hak untuk mengakses data yang disimpan oleh perusahaan, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, dan serta hak untuk meminta penghapusan data dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, apabila sebuah aplikasi yang menyimpan data pribadi kita tanpa alasan yang jelas atau menyebarkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP. Bahkan, jika terjadi kebocoran data yang menyebabkan informasi pribadi konsumen tersebar kepada publik, maka perusahaan yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi administratif yang berat, mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, hingga denda yang jumlahnya sangat besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan kualitas barang ataupun juga jasa yang dibeli, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap identitas data privasi setiap individu. Selain masalah data pribadi, tantangan lain yang muncul pada tahun 2026 ini adalah meningkatnya transaksi lintas negara atau cross-border e-commerce. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah membeli produk dari luar negeri hanya melalui ponsel. Meskipun memberikan banyak pilihan kepada konsumen, transaksi lintas negara juga memiliki resiko, seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga kesulitan dalam mengajukan pengembalian dana. Karena itu, pemerintah bersama berbagai lembaga pengawas terus memperkuat pengawasan terhadap platform digital agar tetap bertanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di dalam sistem mereka. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perlindungan konsumen pada tahun 2026 ini tidak hanya bertumpu pada UU PK sebagai payung hukum utama, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang PDP. Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi untuk memastikan bahwa konsumen itu mendapatkan informasi yang jujur, transaksi yang aman, serta perlindungan atas data pribadi mereka. Dengan adanya perkembangan hukum ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar akan hak-haknya, lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital, dan tidak ragu untuk menuntut perlindungan hukum apabila mengalami kerugian sebagai konsumen. Setelah memahami hak-hak konsumen dan berbagai aturan yang melindungi kita, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika hak tersebut dilanggar? Banyak orang berpikir bahwa menyelesaikan sengketa konsumen harus melalui pengadilan yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama. Padahal sistem hukum Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau, yaitu jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur ini sangat cocok digunakan untuk kasus-kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti barang yang tidak sesuai pesanan, produk cacat, layanan digital yang merugikan, keterlambatan pengiriman, penolakan pengembalian dana, hingga penyalahgunaan data konsumen. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Bukti ini sangat penting karena akan memperkuat posisi kita sebagai konsumen. Contohnya adalah produk, foto produk, video unboxing, tangkapan layar percakapan dengan penjual, bukti transfer pembayaran, invoice maupun riwayat transaksi elektronik. Setelah bukti terkumpul, lakukan komplain internal kepada pelaku usaha, hubungi layanan pelanggan atau customer service yang tersedia. Saat menyampaikan komplain, gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan sertakan bukti yang dimiliki. Jelaskan kerugian yang dialami dan tuntutan yang diinginkan, misalnya penggantian barang, perbaikan produk, atau pengembalian dana. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, konsumen memiliki dasar hukum yang kuat ketika meminta kompensasi. Namun, jika pelaku usaha tidak merespon atau menolak bertanggung jawab, konsumen dapat meminta bantuan kepada LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga ini berfungsi memberikan edukasi, konsultasi, advokasi, dan pendampingan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Kehadiran LPKSM sangat membantu terutama bagi masyarakat yang belum memahami prosedur hukum.
Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan sengketa ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk menangani sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan tanpa biaya perkara. Di BPSK terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa, yaitu pertama, mediasi. Dalam mediasi, pihak konsumen dan pelaku usaha dipertemukan untuk mencari solusi terbaik dengan bantuan mediator yang netral. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa perlu berdebat panjang. Yang kedua yaitu konsiliasi. Metode ini hampir mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator berperan lebih aktif dalam memberikan usulan penyelesaian sengketa para pihak. Yang ketiga, arbitrase. Pada metode ini, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Majelis Arbitrase BPSK yang kemudian memberikan putusan yang mengikat. Keunggulan utama BPSK adalah prosesnya yang relatif cepat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sengketa konsumen harus diselesaikan dalam waktu paling lama sekitar 21 hari kerja sejak gugatan diterima dan diperiksa. Hal ini tentu jauh lebih cepat dibandingkan proses peradilan biasa yang bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Selain cepat, proses di BPSK juga lebih mudah diakses oleh masyarakat karena tidak memerlukan biaya perkara yang besar. Konsumen cukup membawa identitas diri, bukti transaksi, bukti kerugian, serta kronologi kejadian yang dialami. Oleh karena itu, apabila mengalami kerugian sebagai konsumen, jangan langsung merasa takut atau pasrah. Manfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh hukum. Semakin cepat kita melapor dan semakin lengkap bukti yang kita miliki, maka semakin besar peluang hak-hak kita untuk dipulihkan. Ingat, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga pada keberanian konsumen untuk menggunakan hak-haknya secara aktif dan bertanggung jawab. Setelah membahas berbagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pertanyaannya adalah bagaimana jika pelaku usaha tetap tidak mau bertanggung jawab atau bagaimana jika kerugian yang diambil konsumen sangat besar dan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi maupun badan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam kondisi seperti itu, konsumen dapat menempuh jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jalur ini merupakan langkah hukum yang dapat digunakan apabila upaya penyelesaian sebelumnya tidak membuahkan hasil atau ketika pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tergolong serius. Konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut hak-haknya. Saat ini terdapat mekanisme gugatan sederhana atau small claim court yang memungkinkan penyelesaian perkara perdata dengan proses yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih ringan. Mekanisme ini dapat digunakan apabila nilai kerugian yang dituntut tidak melebihi 500 juta rupiah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui gugatan tersebut, konsumen dapat meminta pengembalian uang, penggantian barang, perbaikan kerugian, maupun kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan praktik yang merugikan konsumen. Perlu diketahui bahwa hukum di Indonesia memberikan berbagai jenis sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Pertama, ganti rugi perdata. Pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau jasa yang setara. Biaya pengobatan apabila terjadi kerugian kesehatan, serta bentuk kompensasi lain sesuai putusan pengadilan. Kedua, denda dan sanksi administratif. Pemerintah maupun lembaga pengawas dapat menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Bentuknya dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga denda administratif yang jumlahnya dapat mencapai miliaran rupiah, khususnya pada sektor jasa keuangan dan perdagangan digital yang saat ini diawasi lebih ketat melalui regulasi terbaru.
Ketiga, sanksi pidana. Apabila pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur pidana seperti penipuan, pemberian informasi palsu, atau penjualan barang yang membahayakan keselamatan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 62 UU PK, pelaku usaha dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda pidana hingga 2 miliar rupiah. Di era digital tahun 2026, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks. Transaksi tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui marketplace, media sosial, aplikasi, dan berbagai platform digital lainnya. Karena itu, konsumen harus lebih waspada terhadap iklan yang menyesatkan, penyalahgunaan data pribadi, barang yang tidak sesuai deskripsi, hingga berbagai bentuk penipuan online. Sebagai konsumen yang cerdas, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan. Simpan bukti transaksi dengan baik, dokumentasikan kondisi barang saat diterima melalui video unboxing, baca syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi, serta jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Jika hak kita dilanggar, jangan ragu untuk mengajukan pengaduan dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia pada akhirnya. Perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari setiap konsumen untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tercipta iklim perdagangan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.